Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tak henti mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Namun seringkali kita lalai terhadap perintahnya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang penuh kegelapan dan kebodohan menuju jalan yang penuh ilmu dan cahaya. Anak-anakku yang solih dan solihah, kalian tentu sudah terbiasa melakukan sholat. Namun apakah yakin bahwa sholat kalian diterima? Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana seharusnya agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus ikhlas. Jadi dalam melakukan sholat harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin mengejar pujian ataupun penghargaan dari orang lain. Dan yang kedua adalah ittiba, yaitu bagaimana kita sholat harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa menambahi ataupun mengurangi sedikit pun. Yang tak kalah penting dari dua faktor di atas adalah khusyuk. Khusyuk adalah keadaan hati yang tunduk, hikmat, dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memusatkan perhatian dan perasaan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah akan terasa bermakna, bukan hanya sekedar gerakan fisik yang tanpa makna. Karena kita menghadirkan rasa cinta, rasa takut, dan kekaguman pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk khusyuk salah satunya adalah dengan meresapi dan memahami setiap bacaan sholat yang kita bacakan. Contohnya, misal ketika kita membaca surat Al-Fatihah, maka kita renungi setiap ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jadi di sini kita benar-benar memahami bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam ini. Bahkan diri kita, Allah yang menciptakan. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kita harus betul-betul memahami bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang menyayangi kita, yang sayangnya takkan pernah bertepi. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Bahwa setiap amal yang kita lakukan di dunia ini, suatu saat nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amal kita baik, maka Allah akan memberikan surga. Dan ketika amal kita buruk, maka Allah akan memberikan neraka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka kita benar-benar harus hadirkan dalam diri kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang wajib kita sembah dan satu-satunya zat yang kita mintai pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jalan yang benar yang sesuai dengan petunjuk Islam. Dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Insya Allah, dengan memahami dan meresapi setiap bacaan sholat, kita akan bisa menghadirkan khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang solih dan solihah, semoga setiap yang Ustazah sampaikan bisa merasuk dalam hati kalian dan menjadi wasilah kalian untuk semakin khusyuk dan giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.